Perkenalkan, nama saya Domesta Della Verina Borpurba, NIM saya 4221911018. Saya dari kelas Robotika Malang. Nah, di sini saya memilih materi itu dari Traveling Salesman Problem Genetic Algorithm Python. TCP itu Traveling Salesman Problem ini bisa kita lihat rute yang bisa dilewati dari sales. Selanjutnya, TCP adalah itu menentukan jalan atau rute sales kota untuk menemukan rute perjalanan pulang pergi di semua kota tanpa mengulanginya. Nah, di sini ada topik masalah. TCP adalah di mana kita memiliki sekumpulan kota dan ada kebutuhan untuk menemukan rute perjalanan pulang pergi di semua kota tanpa mengulanginya. Nah, ada 5 langkah utama proses GA setelah kita menginisialisasi parameter. Yang pertama itu ada generasi populasi, itu di mana populasi kromosom acak atau string satu dimensi dari nilai nyata atau yang dihasilkan. Yang kedua itu ada evaluasi kebugaran, di mana kebugaran sebuah kromosom dalam populasi dihitung. Yang ketiga itu ada seleksi induk, di mana kromosom tertentu dipilih untuk dibawa ke generasi berikutnya berdasarkan elitisme. Yang keempat itu ada crossover, di mana bagian dari kromosom induk terbaik digabungkan untuk mendapatkan jalan terbaik. Dan yang terakhir itu adalah mutasi, di mana kromosom diubah untuk mendapatkan solusi yang baru. Nah, program di sini saya akan memperlihatkan program hasilnya. Nah, di sini itu ada beberapa program yang bisa kita lihat. Nah, dari kode tersebut kita menentukan titik awal mulai, rute awal hingga akhir tanpa mengulangi jalan tersebut. Dan di sini itu secara acak. Nah, sini bisa kita lihat mulai dari 7,7, 72, sekian, 77,2 dan seterusnya. Ada 2 pengulangan rute yang bisa kita lihat di sini, yaitu di rute 77. Nah, di sini juga ada rute, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7. Nah, di rute ini ada kita contohkan seperti nama kota. Itu ada Bangalore, Mumbai, Delhi, Pune, Patna, Lucknow, dan Kashmir. Terdapat berbagai rute di 72, 77, 77. Bisa kita lihat ini adalah rute dari sales yang melewatinya. Nah, di populasi ini ada 10 rute yang akan kita lalui. Dari mulai populasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir yang ke-9. Setiap populasi ada rute-rute yang berbeda-beda dengan hasilnya juga yang berbeda. Ada juga rute yang mengalami kedua kalinya berjalan seperti di rute nomor 77. Ini adalah contoh 10 rute yang bisa kita lihat. Yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang ke-9.
Rute yang kita mulai ini tidak berdasarkan dari yang selalu yang pertama. Ini bisa kita lihat ada beberapa pengacakan dalam rute dan ada juga mengalami pengulangan rute. Nah, persentase kumulatif adalah cara lain untuk menyatakan distribusi frekuensi. Menghitung persentase frekuensi kumulatif dalam setiap interval sama seperti distribusi frekuensi relatif menghitung persentase frekuensi. Ini mulai ada 10 populasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang kita lewati ini selalu berbeda. Ini bisa kita lihat ada di sini rumus perbandingan, ada generasi pertama dan generasi yang terakhir. Ini adalah hasil output yang bisa kita lihat. Dan di sini ada incipient distance-nya itu sebesar 52,15 dan eventual distance-nya 52,15, jadi sama. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, nah di sini saya bisa kesimpulannya yang pertama itu bahwa rute yang dilewati nilai yang dihasilkan berbeda walaupun dengan melewatinya kembali, dan yang kedua, jalur yang baik dalam rute tersebut ada di mana rute yang terbaik akan ada pengulangan kembali dengan jalur yang ada. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.